Perkenalkan, nama saya Samuel Andrianto Tampumulun, NIM 17132. Saya akan mempresentasikan tentang kritik liberal. Liberal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bersifat bebas, berpandangan bebas, atau luas dan terbuka. Dengan demikian, kritik liberal dapat diartikan sebagai kritik yang bersifat luas atau terbuka, di mana dalam sebuah kritik liberal tidak dapat ditentukan topik atau permasalahan utama yang akan dikritik, sehingga kritik liberal dapat diartikan sebagai kritik yang bebas dan luas. Dalam ilmu filosofi, liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Kritik liberal atau kritik yang bebas tidak terikat pada sebuah topik atau permasalahan. Sesuai dengan artinya yang liberal, kritik liberal mengajak orang lain berpikir secara bebas atau tidak terikat pada sebuah peraturan yang mengikat kebebasan diri. Contoh, kritik liberal. Kritik liberal dapat mengakibatkan sebuah perubahan besar pada sebuah desain yang telah dibuat sebelumnya. Contohnya adalah penerapan arsitektur vernakular yang berkembang menjadi neo-vernakular. Arsitektur vernakular dapat diartikan sebagai arsitektur tradisional di mana sangat menerapkan aturan dalam pembuatan, pembangunan maupun peraturan dalam penggunaannya. Misalnya posisi rumah bagi penguasa dan rakyat biasa. Hal tersebut dapat dikritik secara liberal di mana adanya perbedaan status sosial yang mengikat kebebasan tersebut. Kritik liberal dapat melahirkan sebuah aliran baru karena adanya rasa bosan pada sebuah peraturan yang mengikat. Neo-vernakular merupakan aliran arsitektur yang bebas dari sebuah langgam tradisional yang kental dengan peraturannya. Langgam baru ini menggunakan ciri khas dari arsitektur vernakular, hanya saja menerapkan sebuah perubahan baik dari struktur maupun bahan bangunan yang digunakan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Adelis Manjazai, NIM 170406133. Saya akan mempresentasikan mengenai speculative criticism atau kritik spekulatif. Kita mulai dari pengertian dari spekulatif. Jadi, spekulatif dalam bahasa Indonesia berasal dari kata spekulasi, yang menurut KBBI berarti pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan, atau tindakan yang bersifat untung-untungan. Jadi dapat diartikan bahwa spekulasi adalah suatu bentuk kegiatan menduga atau menebak kemungkinan jawaban atas suatu pertanyaan tanpa harus menggali informasi yang cukup untuk memastikannya. Jadi, singkatnya, spekulasi adalah sebuah penalaran, opini atau kesimpulan yang berdasarkan asas dugaan saja, tidak diikuti dengan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang kuat. Kemudian, pengertian spekulatif. Menurut KBBI, berarti dengan pemikiran dalam-dalam secara teori, atau bersifat spekulasi atau untung-untungan. Jadi, dapat diartikan bahwa spekulatif merupakan pemikiran yang bersifat spekulasi atau pemikiran yang sifatnya berupa penalaran atau opini yang berdasarkan asas dugaan saja. Jadi saya ulangi bahwa spekulatif ini tidak diikuti dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang kuat sebelumnya. Untuk memahami spekulatif criticism, untuk mendefinisikan kritik spekulatif ini, perlu kita memahami yang namanya filsafat spekulatif karena sedikit berkaitan pengertiannya. Jadi filsafat spekulatif ini adalah suatu usaha untuk menemukan hubungan dari keseluruhan aspek dari pikiran dan pengalaman. Maksudnya adalah sebuah filsafat yang mencoba menjelaskan suatu hal menurut penalaran atau menurut pemikiran serta pengalaman dari filsuf yang menyampaikan filsafat tersebut. Contohnya adalah paradigma filsafat dalam filsafat Yunani kuno ataupun filsafat Socrates, filsafat Plato, dan filsafat Aristoteles. Jadi para filsuf ini kebanyakan menjelaskan sesuatu hal berdasarkan penalaran serta pemikiran mereka, tidak diikuti oleh penelitian serta bukti-bukti atau fakta-fakta yang kuat, melainkan berdasarkan penalaran saja. Kemudian spekulatif criticism.
Jenis kritik yang didasarkan pada spekulasi dikenal sebagai kritik spekulatif. Ketika sebuah kritik tidak memiliki bukti yang cukup, saat itulah kritik spekulatif terjadi. Dan ketika hal yang tidak pasti atau mungkin pasti, dan ketika beberapa kemungkinan hadir pada saat yang sama, itu berarti kritik spekulatif terjadi. Orang-orang harus berurusan dengan ketidakpastian dalam sebagian besar waktu hidup mereka, dan mereka harus menafsirkan hal-hal tanpa mengetahui detailnya, dan saat itulah pemikiran spekulatif muncul. Kritik spekulatif terjadi ketika sesuatu diasumsikan dengan cara tertentu tanpa mempunyai bukti yang kuat. Jadi, dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kritik spekulatif adalah sebuah kritik terhadap sesuatu hal tanpa diikuti oleh fakta-fakta serta bukti-bukti yang kuat, atau bisa dikatakan semata-mata hanya azas dugaan saja. Kemudian, berikut adalah contoh kritik spekulatif. Pada tahun lalu, tahun 2019, ketika sedang pemilu, ada seorang politis dari sebuah partai di Indonesia menyampaikan suatu kritik terhadap salah satu bakal calon presiden saat itu. Politisi tersebut berkata bahwa bakal calon presiden tersebut tidak akan mampu memenangkan pemilu, dan jikalau dia terpilih, dia tidak akan bertahan selama 2 periode menjadi presiden. Namun pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagai kritik spekulatif karena tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan fakta-fakta yang kuat. Bahkan pada saat itu ada sebuah lembaga survei yang melakukan survei. Jadi hasil survei mereka menyatakan bahwa elektabilitas bakal calon tersebut malahan mempunyai elektabilitas yang lebih tinggi dan sangat berpotensi memenangkan pemilu pada saat itu. Kemudian ada contoh dari dunia arsitektur sendiri adalah tuduhan Illuminati terhadap desain Masjid Al-Safar terhadap karya Ridwan Kamil. Jadi tahun lalu ada seorang pria yang menyatakan dan viral di media sosial bahwa Masjid Al-Safar karya Ridwan Kamil merupakan Illuminati atau berkaitan dengan Illuminati karena desain dari masjid tersebut yang didominasi oleh bentuk segitiga. Tetapi Ridwan Kamil menanggapi bahwa masjid tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Illuminati, dan bentuk segitiga dari masjid ini sebenarnya adalah perkembangan dari bentuk-bentuk masjid zaman sekarang, di mana sebenarnya bentuk masjid tidak hanya melulu kubah, melainkan bisa berkembang menjadi bentuk-bentuk yang lainnya. Itu adalah pernyataan Ridwan Kamil, dan tuduhan tersebut dapat dikatakan sebagai spekulatif criticism karena tidak didasarkan pada fakta-fakta serta bukti-bukti yang kuat, melainkan hanya dugaan atau tuduhan saja. Baik, sekian presentasi saya mengenai kritik spekulatif. Nama saya Jeffrey Gultom, dan saya akan menjelaskan tentang foolish criticism, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebuah kritik yang bodoh. Foolish criticism adalah kritik yang tidak jelas motifnya apa dan tujuan dari kritik tersebut. Faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya foolish criticism adalah yang pertama, obsesi untuk mengkritik. Seseorang memiliki hasrat atau keinginan untuk menyampaikan pendapatnya, namun tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap permasalahan tersebut. Yang kedua, rasa tidak puas terhadap topik yang dibicarakan. Yang ketiga, kurangnya wawasan terhadap permasalahan tersebut. Foolish criticism memiliki arah yang tak jelas. Oleh karena itu, hal ini dapat merugikan diri sendiri, bahkan membuat orang lain bertanya, mengapa hal itu disampaikan. Foolish criticism hanya didorong oleh perasaan tidak puas, dendam, keluhan, atau perasaan tidak nyaman. Orang sering berkata bahwa jangan mengkritik apa yang Anda tidak mengerti, yang memiliki arti orang tersebut harus memahami dengan baik apa yang sedang dibicarakan, dan ia harus memahami dengan baik apa yang akan ia sampaikan dan konsekuensi dari apa yang ia akan sampaikan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sini saya akan menjelaskan tentang professional criticism.
Satu, itu tentang pengertian kritik. Sebelumnya, kritik itu adalah praktik menilai baik buruknya sesuatu. Mengkritik itu tidak selalu berarti menemukan kesalahan, tetapi kata itu sering diartikan sebagai ungkapan sederhana dari suatu objek melalui prasangka. Tidak peduli positif atau negatif. Seringkali kritik melibatkan ketidaksepakatan aktif, tetapi itu mungkin hanya berarti memihak. Kritik konstruktif akan sering melibatkan eksplorasi dari berbagai sisi masalah. Pengertian kritik berikutnya adalah, kritik adalah latihan evaluatif atau korektif yang dapat terjadi di setiap area kehidupan manusia. Kritik karena itu dapat mengambil berbagai bentuk. Bagaimana orang mengkritik bisa sangat bervariasi dalam bidang-bidang tertentu dari upaya manusia. Bentuk kritik bisa sangat khusus dan teknis, seringkali membutuhkan pengetahuan profesional untuk menghargai kritik. Kritik juga merupakan studi, evaluasi, dan interpretasi sastra, karya seni, film, dan tren sosial. Tujuannya adalah untuk memahami makna yang mungkin dari fenomena budaya dan konteks di mana mereka terbentuk. Dalam melakukan hal itu, sering dievaluasi bagaimana produksi budaya berhubungan dengan bentuk budaya lainnya. Nah, istilah kritik profesional diterapkan dalam berbagai cara. Kritik yang dilakukan secara profesional ini menyiratkan bahwa itu dilakukan dengan secara ahli dan hampir tidak dapat ditingkatkan. Itu biasanya berarti bahwa itu dirancang dengan sangat baik sehingga tidak ada yang bisa menyangkalnya, dan bahwa orang itu merasa sesuatu harus dilakukan tentang hal itu. Professional criticism berikutnya adalah, kritik yang ditawarkan oleh seseorang profesional, bukan seseorang amatir atau orang awam. Seseorang dapat menawarkan kritik dalam kapasitas profesionalnya, yang berarti bahwa ia mendasarkan dirinya pada pengalaman profesionalnya dengan subjek kritik tersebut. Namun, ini tidak secara otomatis bahwa kritik itu baik. Kritik profesional atau kritik terhadap suatu profesi dapat terjadi kadang-kadang dengan cara yang agak lucu atau menyindir, bisa dilakukan oleh para profesional sendiri atau oleh amatir atau orang awam. Dalam hal ini ada beberapa skeptisme apa yang sebenarnya ditambahkan oleh status menjadi profesional untuk menyelesaikan suatu masalah, atau ada skeptisisme tentang klaim yang dibuat oleh suatu profesi tentang bagaimana ia dapat berkontribusi dalam memecahkan suatu masalah. Ya, berikutnya adalah cara penyampaian profesional criticism, yaitu cara bicara secara pribadi. Ya, selanjutnya adalah masukan negatif dan dua positif, yaitu dengan melakukan percakapan dengan menyebutkan apa yang telah dilakukan penerima kritik dengan benar. Misalnya nih, dengan mulailah mengatakan seperti, Michael, terima kasih telah meluangkan diri untuk membuat brief desain untuk rapat bulanan staff kami. Pindah ke, saya punya beberapa saran yang akan saya, itu mulai mencara meningkatkan positif dengan negatifnya. Dia itu lebih ke arah untuk membuat segala sesuatu itu lebih positif. Berikutnya, sorot masalahnya, bukan orangnya. Saat memberikan kritik, pastikan untuk fokus pada situasi atau tindakan tertentu yang mendorong diskusi. Gunakan pernyataan saya alih-alih pernyataan Anda untuk menjaga masalah tetap di garis terdepan percakapan, bukan karakter tersebut. Daripada mengatakan Anda tidak pernah siap, coba katakan, saya perhatikan Anda tampak kewalahan. Dengan semua pekerjaan taman ini, saya yakin Anda akan bisa menggunakan bantuan. Dan terakhir adalah berikan detail khusus. Tidak cukup hanya mengatakan pada seseorang bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah. Anda harus memberi mereka penjelasan yang jelas tentang apa yang ingin mereka ubah. Memberitahu seseorang agar lebih ramah, tidak memiliki konteks dan tidak memberi orang tersebut fondasi untuk meningkat. Di sisi lain, mengatakan kami berusaha untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan itu dimulai dengan suatu cerita, mungkin gambaran yang jelas apa yang harus diikuti. Nah, jadi professional criticism itu sebelum memasuki ulasan kinerja berikutnya, pastikan untuk memiliki strategi yang dipikirkan dengan matang untuk menangani kritik yang mungkin Anda terima atau kritik-kritik yang perlu Anda sampaikan kepada orang-orang yang berinteraksi di sekitar Anda. Terima kasih. Idealis NIM 1734. Hari ini saya akan mempresentasikan self-criticism mata kuliah teori kritik arsitektur. Hampir setiap saat seseorang melakukan self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Salah satu bentuk self-talk yang sering dilakukan adalah pathological critic. Pathological critic adalah istilah yang diciptakan oleh psikolog Eugene Sagan untuk mendeskripsikan suara hati yang menyerang dan menghakimi diri. Setiap orang memiliki suara hati yang mengkritik dirinya. Orang-orang yang mengkritik dirinya lebih kejam, cenderung memiliki harga diri yang rendah. Contohnya, kau tidak pernah menyelesaikan apapun tepat waktu. Kau selalu menghancurkan segalanya, dan kenapa kau melakukan hal tersebut? Kau seharusnya... Nah, hal tersebut berkaitan dengan pathological critic, yaitu self-criticism.
Self-criticism memiliki dua definisi dalam Kamus Lengkap Psikologi karya J.P. Chaplin pada tahun 2005, yaitu pertama, kemampuan untuk mengenali kelemahan dan keterbatasan diri. Kedua, pengenalan dan pengakuan bahwa prestasi sendiri itu tidak memiliki sifat-sifat yang dikehendaki oleh standar sosial atau seperti yang diharapkan atau ditentukan oleh diri sendiri. Setelah mengetahui self-criticism, timbul pertanyaan. Yang pertama, apakah yang menyebabkan self-criticism? Kedua, apa saja dampak dari self-criticism? Ketiga, bagaimana cara menanganinya? Yang pertama itu adalah, apakah yang menyebabkan self-criticism? Nah, penyebab self-criticism itu pertama itu yaitu gaya pola asuh orang tua. Menurut Hertz dan Goulon pada tahun 1999 seperti yang dikutip dalam Cheng tahun 2004. Mereka berpendapat bahwa kualitas hubungan orang tua anak memiliki peran signifikan dalam pembentukan percaya diri. Nah, dan yang kedua itu menurut Blood pada tahun 1974 dikutip dalam Kausner, Jurov, dan Power tahun 1991. Ia mengusulkan kecenderungan self-critics untuk mengkritik dirinya sendiri didorong oleh keprihatinan atas kehilangan penerimaan dari orang tua, dan orang tua yang memiliki sikap dingin, kasar, menuntut, dan menghakimi. Menurut Blood, orang tua adalah sebab yang paling krusial dalam self-criticism. Menurut Freud, Cousin pada tahun 92 dikutip dalam Brewin dan kawan-kawan pada tahun 92 menunjukkan level self-criticism yang lebih tinggi diasosiasikan dengan laporan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, hubungan ayah dan ibu yang kurang memuaskan. Teori pembelajaran sosial yang dikemukakan Bandura tahun 1977 seperti yang dikutip dalam Kausner, Jurov, dan Power tahun 91. Yang pertama itu mengusulkan bahwa anak-anak memperoleh standar penguatan diri dari observasi terhadap lingkungannya. Kedua, orang tua merupakan lingkungan pertama dan terdekat. Ketiga, orang tua menjadi cermin dan sumber seorang anak dalam menilai dirinya sendiri. Kalau orang tua mengasihi, mendorong, dan memberikan disiplin dengan batasan yang benar dan konsisten, anak-anak mereka makinnya menjadi percaya diri. Tetapi orang tua yang lalai, kritis dan tidak adil, dan memberikan disiplin yang kasar dan tidak sesuai dengan batas, membuat anak-anak mereka merasa tidak aman. Dan mereka pun memiliki harga diri yang rendah. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang sering memarahi, mengkritik, tidak memasang batas-batas sehat atas perilaku anak-anaknya, dan memukul setiap kali anak-anaknya melakukan kesalahan kecil, anak-anak tersebut biasanya cenderung menyalahkan dirinya sendiri atas perlakuan orang tua mereka. Hal ini disebabkan anak-anak itu egosentrik. Mereka berasumsi bahwa segala sesuatu berpusat di sekitar mereka, sehingga mereka sendirilah yang menyebabkan reaksi orang lain kepada mereka. Beberapa dari mereka kemudian berusaha mengatasi rasa malu, tidak aman, dan harga diri yang rendah dengan mengajar kesempurnaan atau menjadi seseorang yang perfeksionis, dan biasanya salah satu atau kedua orang tua mereka juga merupakan orang yang perfeksionis. Jadi di sini orang tuanya yang cenderung perfeksionis, anaknya juga cenderung perfeksionis karena dia melihat dan cenderung melakukan apa yang dilakukan orang tuanya. Anak-anak tersebut mengira menjadi sempurna akan menghilangkan rasa malu mereka, namun mereka menjadi terlalu keras pada diri sendiri. Dalam mengharapkan kesempurnaan, mereka selalu menuntut dan mengkritik diri mereka sendiri. Mereka mengharapkan diri mereka selalu benar dan sulit memanfaatkan diri mereka ketika melakukan kesalahan, dan untuk mewujudkannya mereka memaksa diri mereka melampaui batas-batas manusia normal. Nah, perfeksionisme memiliki keterkaitan dengan self-criticism menurut Blood pada tahun 1995 yang dikutip dalam Grace Gorek dan kawan-kawan tahun 2004. Mencatat perfeksionis, individu yang mengalami depresi difokuskan terutama pada isu-isu harga diri dan self-critics. Mereka mencaci, mengkritik, dan menyerang diri mereka sendiri dan pengalaman intens perasaan bersalah, malu, kegagalan, dan tidak berharga. Hasil penelitian Gozek, Slaney, Friends, dan Rees pada tahun 2004 menunjukkan kelompok yang bukan perfeksionis memiliki skor self-critics yang lebih rendah dibanding kelompok yang perfeksionis. Perfeksionis secara tidak langsung merupakan penyebab self-criticism. Semakin perfeksionis seseorang, maka orang tersebut menjadi semakin self-critics.
Ternyata self-criticism menyebabkan seseorang memiliki tingkat harga diri yang rendah dan rasa tidak aman. Blatt pada tahun 1974 seperti yang dikutip pada Cosner Jurov dan Papa 91 menyatakan self-criticism sering diasosiasikan dengan depresi. Blatt dan Affliti dan Quinlan pada tahun 1976 seperti yang dikutip pada Heckes tahun 2001 mengidentifikasi self-criticism sebagai salah satu faktor penyebab depresi. Faktor self-criticism menurut Blatt pada tahun 1976 terdiri dari hal yang berkaitan dengan yang pertama, keprihatinan tentang perasaan bersalah, kosong, putus asa, tidak puas, dan tidak aman, serta gagal memenuhi harapan dan standar dan tidak mampu memikul tanggung jawab. Kedua, merasa diancam oleh perubahan, merasa ambivalen tentang diri dan orang lain. Cenderung menyalahkan dan merasa kritis terhadap diri sendiri. Nah, yang kedua itu, bagaimana cara mengatasi self-criticism? Studi yang dilakukan oleh Moskowitz dan Zurov tahun 91 dikutip dalam Zurov dan Duncan tahun 99 menemukan orang yang memiliki self-criticism memiliki teman yang lebih sedikit dan merasa kurang puas dengan dukungan sosial yang mereka miliki. Menurut Zurov dan Duncan pada tahun 99, orang yang self-criticism memiliki representasi kognitif yang negatif dari orang lain, terlibat dalam bermusuhan, memiliki perilaku interpersonal yang kompetitif, dan dukungan sosial yang lebih sedikit. Nah, Beverly Angel pada tahun 2005 dalam bukunya Healing Your Emotional Self menyarankan 6 langkah dalam mengatasi self-criticism. Yang pertama, menghadapi kenyataan dan memberikan emosi tersebut keluar. Kedua, menyadari bahwa orang tua telah melakukan kesalahan bukan berarti menyalahkan orang tua, tetapi maksud Beverly Angel adalah berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena menyalahkan diri sendiri membuat seseorang depresi. Dengan menyadari bahwa orang tua telah melakukan kesalahan, membuat orang yang memiliki harga diri rendah akibat self-criticism diharapkan mampu menolak kritik atau pesan-pesan negatif yang berasal dari orang tuanya. Pertama itu mengeluarkan rasa marah pada orang tua dengan menceritakan yang selama ini dirasakan ke teman dekat atau terapis karena hal tersebut membantu mengurangi rasa bersalah dan membantu orang yang memiliki self-criticism untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Menerima diri sendiri dan berusaha mengganti suara hati yang mengkritik menjadi suara hati yang penuh kasih sayang. Kemudian, seseorang dengan self-criticism diharapkan berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain, karena membandingkan diri dengan orang lain sering membuat seseorang merasa terancam. Langkah terakhir adalah percaya bahwa orang-orang menerima dirimu apa adanya. Caranya dengan mengelilingi diri dengan orang-orang yang menerima dirimu. Jangan menolak pujian ataupun perlakuan dari seseorang. Nah, kesimpulannya, yang pertama itu faktor penyebab self-criticism itu ada dua, yaitu yang pertama pola asuh orang tua, perilaku orang tua terhadap anaknya yang negatif. Seperti orang tua memarahi, mengkritik, tidak memasang batas-batas sehat atas perilaku anaknya, dan memukul setiap kali anak-anak melakukan kesalahan kecil. Lalu perfeksionis. Karena semakin perfeksionis seseorang, maka orang tersebut juga semakin self-kritik. Dampak yang ditimbulkan dari self-criticism itu yang pertama itu rendahnya harga diri, menyebabkan depresi. Memiliki representatif kognitif yang negatif dari orang lain, terlibat dalam bermusuhan, memiliki perilaku interpersonal yang kompetitif, dan dukungan sosial yang sedikit. Menurut Beverly Angel pada tahun 2005, ada 6 langkah yang dapat mengatasi self-criticism itu. Yang pertama, menghadapi kenyataan. Menyadari orang tua telah melakukan kesalahan. Ketiga, bercerita pada teman atau terapis dan berusaha menerima diri sendiri. Yang keempat, berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan berharap orang-orang akan menerima dirimu apa adanya. Nah, yang kedua itu keterkaitan self-criticism dengan arsitektur. Nah, pengertian self-criticism dalam arsitektur itu adalah salah satu metode untuk mengkritisi suatu karya atau objek punya kita sendiri dan dikritisi oleh diri kita sendiri. Hal ini bisa dilakukan jika diri kita mempunyai perspektif berbeda di dalam otak atau pikiran kita. Bisa dikatakan bahwa self-criticism ini membuat kita untuk berpikir menjadi orang lain. Dalam proses berpikir self-criticism, dalam otak kita harus berpikir menjadi dua sudut pandang pribadi, yaitu pikiran positif menjelaskan tentang apa yang harus diperbaiki, dan ada pikiran negatif menjelaskan rasa takut, kemudian memperbaikinya. Kritik merupakan kerja yang otoritasnya merupakan komposisi dari beberapa kegiatan. Yang pertama itu pengayaan atau penyaringan atau labor of shifting, yaitu di mana ide sudah dibayangkan. Kedua, penggabungan atau labor of combining,
yaitu melakukan penggabungan terhadap ide yang sudah didapat. Ketiga, penyusunan labor of constructing, yaitu melakukan penyusunan ide-ide yang telah tergabung. Keempat, penghapusan atau labor of expunging, yaitu penyaringan atau penghapusan terhadap ide-ide yang sudah tersusun. Yang kelima, pembetulan atau labor of correcting, yaitu dilakukannya perbaikan setelah melakukan penyaringan ide. Keenam, pengujian labor of testing, yaitu melakukan uji coba ide dengan menuangkannya terhadap desain atau rancangan. Menurut Sun, pada tahun 1997, seorang artis dalam pekerjaan keseniannya, ia tidak cukup sekadar menjadi dirinya. Dia harus berfungsi dan bertindak sebagai dua orang setiap saat dan dalam berbagai cara. Satu sisi, ia berlaku sebagai penghayal atau imajiner dan pembuat atau produser, tetapi pada sisi lain ia juga menjadi kritikus. Nah, ada 3 suara atau bisikan yang secara psikologis menyertai diri kita dihadapkan dalam usaha memecahkan proses perancangan. Yaitu yang pertama, suara keharusan atau the soul voice. Ada 2 suara keharusan. Yang pertama, suara yang berwenang atau authority voices, mengatakan pada diri bahwa diri naif dan tidak kompeten dan menyatakan bahwa diri harus lebih baik lagi. Yang kedua, suara atau peer voice, mengatakan bahwa kita profesional dan harus mempertanggungjawabkannya. Secara psikologi, should atau keharusan dalam suara bisikan ini telah menjadi obsesi neurotik. Suara yang kedua itu suara ketakutan atau the fear voices. Ada 2 suara ketakutan. Yang pertama itu ketakutan pada kegagalan atau fear of failure. Ada kalanya ketika kritik telah dilontarkan, tiba-tiba diri merasa bahwa diri tidak mampu bertindak semuanya. Apa yang dilakukan terasa salah dan gagal. Diri ditempatkan sedemikian rupa dalam kebenaran yang lain yang lebih terpercaya. Ketakutan pada kegagalan menyeruak ketika diri dapat mengantisipasi suara petua dan suara umum dan juga tahu bahwa mereka benar. 2. Ketakutan pada kesuksesan, fear of success. Jika diri sukses dalam tugas, maka sukses akan membawa tanggung jawab baru, standar yang lebih tinggi dan tuntunan performa yang lebih baik lagi ke depan. Yang ketiga itu suara peringatan atau the cautionary voice. Suara peringatan mengklaim lebih mengetahui diri daripada dirinya sendiri. Suara-suara itu ditemukan dalam serapan pengalaman dan kemampuan internal. Nah, contoh self-criticism. Contoh self-criticism ini saya ambil dari tugas PA3 saya merancang student center. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut, interior student center yang saya ambil itu adalah kelas-kelas untuk UKM. Nah, dalam interiornya itu, dalam bangunan gedung UKM di Student Center USU, terdapat ruangan yang diperuntukkan bagi setiap UKM. Nah, tetapi pada langit-langit yang bisa dilihat pada gambar di dalam layar, di bagian langit-langit itu terdapat plafon. Maksud saya tidak terdapat plafon, seharusnya itu plafon. Tetapi saya tidak membuat plafon di bagian atasnya sehingga terekspos balok induk dan balok anaknya. Nah, ternyata plafon tersebut jika kita pasang di atas langit-langit itu dapat memperindah langit-langit dan juga membantu dalam menata lampu ruangan karena membutuhkan pencahayaan buatan yang cukup. Dengan adanya plafon, kita dapat menginsulasi suhu hangat ini di antara genteng dan juga plafon, sehingga suhu dalam ruangan akan cenderung lebih sejuk. Jadi, fungsi dari plafon ini ternyata bisa membuat suhu di dalam ruangan itu menjadi nyaman. Jadi, kenyamanan di dalam kelas itu bisa diciptakan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.